ini kita akan membantu klien kita, seorang ibu rumah tangga. Namanya adalah Tante Yanti. Dia ini pengen mencari ponakannya yang namanya Dinda karena sudah 1 bulan gak ada kabar sama sekali. Ya kalau udah namanya saudara, apalagi mencari ponakan itu mungkin memang dari dalam hatinya dia ya, karena peduli sama adiknya yang sakit ya. Iya, adiknya. Iya. Jadi Ibu Yanti ini pengen mencari ponakannya yang udah 1 bulan ini menghilang, ada kabar sama sekali. Dia merasa kasihan, merasa prihatin sama adiknya ya, yang katanya stres, depresi ya. Iya, kondisi adiknya lagi sakitan, jadi makanya dia mau cari ponakannya. Karena sendirian soalnya adiknya ini. Betul sekali. Nah saat ini kita akan ketemu sama Ibu Yanti. Nanti biar dia menceritakan semuanya. Apakah di sini ada itu adiknya juga yang sakit-sakitan itu? Ada. Ada juga ya. Rumahnya sebelah mana sih Pak? Diurus nanti sebelah kiri. Depan Pak orangnya. Jalannya lumayan besar-besar nih. Yang pojok kan sebelah kiri. Akhirnya kita coba ketemuan sama klien kita, yaitu Tante Yanti di rumahnya. Kita janjian sama dia, katanya dia mau ngobrol di rumahnya. Pas kita sampai rumah, misi Bu. Assalamualaikum. Ibu. Ibu kali. Ini ya Ibu, siapa namanya Ibu? Bu Yanti. Ibu Yanti, Assalamualaikum. Bu Yanti, Assalamualaikum. Ini Bu Yanti. Ini beneran Bu Yanti? Gue sama Feli ngeliat ada ibu-ibu lagi duduk di depan kayak gendong bayi. Pas kita samperin, begitu deket sama dia langsung nengok ke kita melotot. Apalagi ngeliat ke Feli. Ibu. Ini dengan Ibu. Dengan Ibu Yanti bukan? Oh, Ibu. Bu. Ibu, ini jangan-jangan. Oh. Ibu, maaf. Ibu kenapa Ibu? Begitu dia ngeliat Feli, ini langsung mukanya berubah. Dia langsung kayak kangen sama seseorang, dia langsung kayak inget sama seseorang, dan dia manggil Feli itu Dinda. Jadi ternyata ibu ini nganggap Feli itu Dinda. Dipeluk Feli itu, dicium Feli itu, disayang, dibelai di situ, dan diajak ngobrol. Coba dipanggilin sama Bu Yanti. Bu Yanti, Ibu Yantinya ada Ibu? Ibu Yantinya ada? Ibu Yanti. Dan gak lama kemudian datanglah di situ ya, Ibu Yanti dan juga suaminya di situ. Permisi Bu. Ada apa nih? Om nangis kenapa? Ya maaf, Bapak ini Pak Abdullah. Abdullah. Ya. Oh iya, Ibu Yanti. Nggak mau. Ini Dinda, nggak mau. Ini Dinda. Ya antar aja nggak apa. Ibu ngobrol sama saya di sini, Bu. Silakan duduk, Mas. Mohon maaf ya. Mungkin Mas adalah sedikit shock ngelihat, kaget. Bu Yanti ini cerita semuanya. Jadi Bu Yanti ini adalah kakaknya dari Bu Hasna. Ya. Dia tinggal di rumah itu karena kasihan. Karena kasihan melihat Ibu Hasna seperti itu. Kondisinya semakin hari semakin parah, semakin buruk. Ya. Semakin nggak bisa kontrol, semakin seperti orang gila.
Ibu Hasnah ini Hasnah adik namanya. saya, betul. Nah, kenapa saya menghubungi Mas Mandala dan Mbak Feli itu karena saya ingin mencari keponakan saya, Dinda. Ya, sebentar Ibu. Tadi kenapa sih sebenarnya Bu Hasna ini? Jadi Awal mulanya seperti apa? awal mulanya ini kakak saya kecelakaan motor dengan suami dan anaknya yang kecil. 1 tahun yang lalu suaminya ini kecelakaan, dan pas waktu itu suaminya bersama dengan anaknya yang nomor 2 dia kecelakaan dan kemudian langsung meninggal dunia di tempat. Kecelakaan motor, Kapan itu? suaminya, anaknya meninggal 1 tahun lalu. 1 tahun yang lalu Iya. Nah dari situ suaminya meninggal. meninggal, Anaknya juga. anaknya juga. Iya. Tapi dia masih selamat, cuman memang kondisinya seperti itu kondisi kakak saya. Ya, jadi semenjak 1 tahun yang lalu kejadiannya seperti itu terus kondisinya. Betul, seperti itu. Stres, tertekan, lalu selalu ingat sama anaknya yang paling kecil. Ya. Ya, tadi kita cerita sedikit nih Pak masalah Bu Hasna ya. Ya, saya baru tahu ternyata Bu Hasna ini ada kejadian 1 tahun yang lalu mengalami kecelakaan. Ya, jadi suami sama anaknya meninggal dunia ya. Iya, sekarang tinggal anaknya yang pertama ya, namanya Pertama, Dinda ya. Dinda. Ya. Iya. Nah, apalagi ini Dinda katanya pergi dari rumah, jadi tambah stres ibunya. Bu Yanti ini cerita, semenjak kejadian ibunya terpukul, ibunya hilang ingatan, ibunya stres dan seperti orang gila. Anaknya yang namanya Dinda ini bukannya ngerawat, bukannya menjagain, malah main sendiri. Iya, kita mau nanya Ibu, asal mulanya Dinda ini kok tiba-tiba pengen pergi itu apa? Apakah sempat terjadi ribut antara Ibu dengan Dinda? Tidak. Jadi sudah beberapa bulan ini saya lihat memang ada perubahan sikap dari Dinda, sering pulang malam gitu. Terus juga sering membantah apa yang saya ucapkan. Pokoknya dia sudah berubah lah, mungkin karena pergaulan atau apa, saya juga tidak tahu. Terpengaruh sama pergaulan, ikutan sama teman-temannya, sama pacar-pacarnya suka nongkrong, bahkan sukanya pulang malam. Sering membantah kayak misalkan. Seperti Dinda jangan pulang malam terus dia banting pintu karena dia selalu pulang jam 12 malam gitu kan. Saya kan sebagai tantenya kan saya juga khawatir karena dari kecil juga karena saya nggak punya anak kebetulan dengan suami, jadi saya sudah menganggap Dinda seperti anak saya sendiri. Ya, jadi saya minta tolong banget sama Mas Mandala sama Mbak Feli supaya keponakan saya ini segera ditemukan. Karena dia sudah 1 bulan tidak bisa saya dan suami saya hubungi. Gue nanya, udah pernah ke kampus belum? Tempat dia kuliah, udah dicek belum? Ibu Yanti bilang, dia pernah ngecek ke kampusnya Dinda. Dan ternyata pihak kampusnya bilang, Dinda ini sudah tidak kuliah. Ini ponakannya sekolah, kuliah atau kerja? Kuliah. Kuliah. Nah, waktu dicek ke kampusnya, masih kuliah nggak? Saya udah ngecek ke kampusnya, tapi saya nggak ketemu. Ya maksudnya dia masih kuliah atau udah nggak kuliah? Dia udah nggak pernah ke tempat kuliahnya lagi. Kata dosennya kayak gitu ya Bu? Iya, Oh, bisa JO dia nggak masuk sampai sebulan ya. betul. Sepertinya ada ya. Dinda jangan tinggalin Mama. Ibu. Iya. Maafin adik saya
ya. Ini udah dibawa ke dokter udah sih, Bu? Sudah beberapa kali saya coba dengan dokter, dengan pengobatan alternatif juga. Nah ini Dinda Ibu udah nyari kemana aja? Saya udah nyari ke kampusnya, ke teman-temannya, tapi nggak ketemu. Jadi selama ini menurut Tante Yanti, Dinda ini tidak sekolah sama sekali. Nah, terus kemana dia? Ada temennya nggak Tante yang pernah datang ke rumah? Ya itu Mbak, Mas, Wanda itu. Coba aja datang ke rumahnya. Dapat alamatnya Wanda, kita langsung menuju ke rumahnya Wanda. Ya, Ibu mungkin tahu rumah temennya siapa tadi? Siapa? Wanda, ya. Pernah ke sana Ibu? Saya belum pernah ke sana, tapi saya dengar sih di dekat Bambu Apus. Dekat Bambu Apus? Iya, Dinda pernah di cerita? RT 3 katanya, iya. Bambu Apus RT 3, berarti kita coba cari nanti di sana. Iya, kalau gitu Mas nunggu dulu di mobil, saya tenangin tadi saya. Oke. Iya, oke Mbak. Makasih. Kasih. Kasian banget ya. Sampai di rumahnya Wanda kebingungan nih, kita bawa kamera. Kita melakukan pendekatan pelan-pelan sama dia. Guys, siapa? Rumahnya Wanda. Wanda, Misi. Wanda. Halo, Wanda. Halo Wanda. Enggak. Mau minta tolong sama kamu. Saya mau nanya, di mana Dinda ya, Nak ya? Ya, tenang dulu, Wanda. Jadi udah tahu masalah Dinda? Udah tahu ya? Yang Dinda udah sebulan nggak pulang ke rumah, udah tahu masalah itu? Kayak gitu, nggak mau sekarang gitu sih. Oh, dia nggak cerita sama kamu? Dia ceritanya tuh katanya kalau di rumah tuh ada lagi sumpah gitu. Terus ini gara-gara ibunya itu ada kayak dia kayak depresi, kayak stres gitu. 1-2 hari yang lalu dia ini ketemu sama Dinda. Wanda ini 1 atau 2 hari yang 2 atau 3 hari yang lalu ketemu sama Dinda di kampusnya. Di kantin mereka ngobrol kok. Gak ada masalah apa-apa. Satu kampus sama Dinda. Iya, satu kampus. Berarti dia nggak pernah masuk kuliah juga. Kemarin saya sempat sama dia dan aku sama dia juga sempat makan siang. Gue nanya dong sama Wanda. Kalau ketemu di kampus berarti Dinda ini kuliah dong. Oh iya Mas, dia kuliah kok setiap hari. Dari sebulan yang lalu dia kuliah. Ya ini jadi Dinda ini masih kuliah dari dulu. Iya, masih kuliah. Masih kuliah. Iya, kuliah bareng kita 2 hari yang lalu. 2 hari lalu kamu ketemu. Iya. Cuman sebelumnya dia masih kuliah. Sebelumnya. Iya, kuliah. Dia masih Kamu masih kuliah. ketemu sama Dinda? Iya, Ibu. Ternyata Wanda ini cerita terakhir Dinda ini pengen ketemu sama pacarnya yang namanya Gama. Waktu itu Dinda diajak ketemu sama Gamba, diajak ke rumahnya, dikasih send lokasi rumahnya. Ketemu sama dia. Terus dia tinggal di mana? Soalnya dia sebulan ini nggak Udah pulang. pulang dia ke rumah. Kamu tahu dia tinggal di mana? Kalau misalkan kalian pengen cari tahu lagi, kalian bisa ke tempat ke Gama. Siapa Gama? Dia pacarnya. Dapat alamat Gama, katanya pacarnya Dinda. Berarti tahu dong pacarnya ini. Kalau teman dekatnya nggak tahu, pacarnya pasti tahu lah. Udah sebulan lo nggak pulang loh. Enggak, iya saya tuh mau nanya Mbak, selama ini dia tinggal di mana? Saya nggak perlu ke Gamanya sih. Jadi kalau misalnya kamunya udah tahu dia tinggal di mana, kita langsung ke sana aja, nggak perlu ke Gama. Kalau itu aku nggak tahu. Kamu nggak tahu dia tinggal di dia mana? tahu Dia nggak di pernah cerita. Nggak pernah cerita tentang lokasi keberadaan dia. Bukan lokasi maksudnya dia cerita tentang keluarganya gimana, keadaan Iya, keluarganya. enggak. Cuman dia yang cerita kalau di rumah tuh dia ada lagi suntuk gitu. Terus karena dia bingung ini ibunya ada depresi atau stres gitu. Ada lewat Gama aja. Iya. Itu ada Ya maksud teman dekatnya nggak tahu sih tempat tinggal. Iya. enggak. Alamat rumah pacarnya namanya Gama. Itu udah sekalian aku minta nomor teleponnya. Gue udah kasih nomor teleponnya, udah gue kasih ke Feli. Jadi Feli sama Wanda tuker-tukeran nomor telepon di situ supaya gampang tuh komunikasinya. Kalau kamu ketemu lagi sama Dinda, tolong kamu kabarin saya ya. Kamu Oh, catat atau juga nomor bisa telepon. nggak kamu ajak Dindanya ketemuan gitu?